Yang pertama, tenaga kependidikan yang diberi tugas teknis serta tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di sekolah. Apakah A. Pemustaka, B. Pustakawan, C. Pustakawan sekolah, D. Petugas perpustakaan, atau E. Tenaga perpustakaan sekolah. Sebelumnya saya infokan kepada teman-teman untuk soal-soal kali ini kita akan fokus membahas tentang SNP untuk perpustakaan sekolah menengah atas ataupun sekolah di tingkat perpustakaan SLTA ya teman-teman. Untuk jawaban di soal nomor 1 yaitu tenaga perpustakaan sekolah. Selanjutnya di nomor 2, kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai. Apakah A. Penyiangan koleksi, B. Shelving, C. Stock of 6, D. Penataan koleksi, atau E. Cacah ulang. Nah, materi-materi ini teman-teman juga harus hafal apakah yang dimaksud dengan penyiangan, stock of 6, shelving, cacah ulang, dan sebagainya. Nah, ini bagi teman-teman yang lulusan perpus mungkin sedikit banyak sudah tahu ataupun sudah paham, tapi bagi teman-teman yang memang dari jalur umum bukan lulusan perpus asli, ini teman-teman harus menghafal mulai dari sekarang ya, supaya tentang pengertian-pengertian hal-hal semacam ini teman-teman tidak salah nantinya. Karena kata-kata seperti ini itu banyak sekali muncul di soal-soal SKB ataupun di soal-soal P3K perpustakaan ya teman-teman. Jawabannya adalah penyiangan koleksi. Selanjutnya di nomor 3, pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan. Dinamakan pelayanan apa? Apakah A. Pelayanan teknis, B. Pelayanan peminjaman, C. Pengolahan bahan pustaka, D. Pelayanan pemustaka, atau E. Pelayanan perpustakaan. Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan adalah D. Pelayanan pemustaka, karena layanan ini langsung berhubungan dengan para pemustaka ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 4, pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pembaca yang pekerjaannya mempersiapkan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pembaca. Apakah pelayanan teknis, B. Layanan peminjaman, pelayanan pengolahan bahan pustaka, pelayanan pemustaka, atau E. Pelayanan perpustakaan. Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pembaca. Jawabannya adalah pelayanan teknis, karena berhubungan dengan teknis biasanya yang sebelum dilayangkan kepada pembaca atau pemustaka ya. Selanjutnya di nomor 5, kemampuan mengetahui atau mengenal kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu. Apakah A. Gemar membaca, B. Literasi informasi, C. Literasi numerik, D. Pemahaman membaca, atau E. Literasi membaca. Jawabannya adalah B. Literasi informasi. Selanjutnya di soal nomor 6, jenis koleksi terbitan berkala yang ada di perpustakaan sekolah menengah atas adalah A. Majalah dan skripsi, B. Surat kabar dan tesis, C. Majalah dan surat kabar, D. Jurnal dan buletin, atau E. Majalah dan jurnal. Hal semacam ini, jenis koleksi ini, teman-teman harus jeli juga mana yang cocok untuk digunakan di perpustakaan sekolah menengah atas, atau di perguruan tinggi, atau di perpustakaan umum. Nah, ini teman-teman harus jelas, karena yang diminta adalah di perpustakaan sekolah menengah atas, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman, majalah dan surat kabar. Untuk yang A ada skripsi biasanya di perguruan tinggi, B juga di perguruan tinggi karena ada tesis, jurnal itu iya juga,
yang D juga ada jurnal. Jadi yang paling tepat adalah yang C, majalah dan surat kabar. Selanjutnya, buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi termasuk ke dalam jenis koleksi. Apakah A. terbitan berkala, B. karya cetak, C. koleksi cetak, D. koleksi penunjang, atau E. karya rekam? Jawaban yang paling tepat adalah karya cetak. Buku teks, buku penunjang, buku bacaan, dan buku referensi ini masuknya ke karya cetak. Harusnya bisa juga di koleksi cetak, namun untuk soal kali ini yang lebih cocok ataupun yang lebih tepat adalah karya cetak ya teman-teman. Selanjutnya di soal nomor 8, jumlah buku yang harus dimiliki dengan jumlah rombongan belajar 3-6 rombongan belajar. Ini berapa? Berapa jumlah buku ataupun jumlah judulnya? Apakah A 1.500 judul, B 2.000 judul, C 3.000 judul, D 1.000 judul, E 2.500 judul. Nah, hal semacam ini ataupun soal semacam ini, teman-teman mau tidak mau harus belajar menghafal, belajar mengingat ya. Untuk rombongan belajar 3-6, terus 7-12 itu berapa judulnya. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi mulai sekarang teman-teman ataupun kita semua harus mulai belajar lebih awal untuk mempersiapkan hal semacam ini supaya pada saat nanti seleksi ASN kita bisa lebih siap untuk menghadapi tesnya ya teman-teman. Untuk rombel dengan jumlah 3-6 rombel yang harus dimiliki yaitu 1.000 judul ya teman-teman. Harus diingat-ingat. Selanjutnya di nomor 9, jumlah koleksi perpustakaan sekolah menengah atas antara buku pengayaan dengan perbandingan titik-titik non-fiksi dan titik-titik fiksi. Berapa persenkah untuk non-fiksi, berapa persen untuk fiksi. Apakah A 70 dan 30, B 75 dan 25, C 80 dan 20, D 85 dan 15, ataukah E 65 dan 35. Nah, ini juga hampir sama, kita juga harus lebih belajar dengan teliti, bisa menghafal hal semacam ini, karena tanpa menghafal ataupun tanpa belajar, kita jelas tidak akan tahu untuk soal-soal seperti ini ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A, 70 dan 30, yaitu perbandingan antara buku untuk non-fiksi 70% dan 30 untuk buku fiksinya. Selanjutnya di soal nomor 10. Jumlah buku yang harus dimiliki dengan jumlah rombongan belajar 13-18 rombongan belajar. Nah, untuk A apakah A 1.500, B 2.500, 2.000, C 3.000, D 1.000 atau E 2.500. Nah, untuk yang tadi soal sebelumnya itu 3-6 rombel ada 1.000. Jadi untuk di 7-12 itu ada di 1.500. Yang ini 13-18 adalah yang B 2.000 judul ya teman-teman. Jadi setiap kelipatan 5 rombel ini nanti bertambah 500 judul. Nah, kira-kira semacam itu untuk mengira-ngira ataupun lebih tepatnya seperti itu. Soal di nomor 11, perpustakaan melakukan cacah ulang atau stok opnam dan penyiangan koleksi perpustakaan paling sedikit berapa tahun sekali? Berapa kali dalam 1 tahun, maksudnya seperti itu. Apakah 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, ataupun 3 tahun sekali? Perpustakaan melakukan cacah ulang atau stok opnam dan penyiangan. Nah, ini paling sedikit adalah 3 tahun sekali. Jadi dalam 3 tahun ini hanya melakukan stok opnam 1 kali ya teman-teman. Selanjutnya di soal nomor 12, perpustakaan sekolah menengah atas melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit berapa kali dalam setahun? Apakah 1 kali dalam setahun, 2 kali dalam 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, atau 3 tahun sekali?
Jawabannya adalah 1 tahun sekali. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun teman-teman yang memang sudah lama mengikuti channel ini, saya infokan kembali. Untuk channel ini sudah kami siapkan materi-materi terkait perpustakaan. Jadi untuk teman-teman yang mau mengulang lagi materinya, mengulas kembali, belajar kembali dari awal, sudah kita rangkumkan di video-video kita, ada juga di playlistnya yaitu tentang materi perpustakaan. Jadi teman-teman yang mau belajar di situ, teman-teman lebih mudah karena materinya sudah kita rangkum, sudah kita perjelas hal-hal yang paling penting sehingga memudahkan teman-teman untuk belajar. Selanjutnya di nomor 13, luas gedung perpustakaan sekolah bila mempunyai 3-6 rombel. Luas gedungnya berapa? Apakah A 144 meter persegi, B 216 meter persegi, C 72 meter persegi, D 68 meter persegi, atau E 288 meter persegi. Untuk rombel dengan 3-6, luas gedungnya yaitu 72 meter persegi. Nanti untuk kelipatan rombelnya di atasnya jelas harus luasnya lebih besar lagi ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 14, gedung atau ruang perpustakaan paling sedikit meliputi. Nah, yang ada di ruang perpustakaan ini harus meliputi apa saja? A. Area koleksi, area baca, area kerja, dan area multimedia. B. Area koleksi, area baca, area kerja, dan area sirkulasi. C. Area sirkulasi, area baca, area kerja, dan area multimedia. D. Area sirkulasi, area baca, area koleksi, dan area multimedia. Atau E. Area sirkulasi, area baca, area koleksi, dan area kerja. Nah, dari beberapa opsi ini, tentu teman-teman harus cermat mana yang merupakan kata-kata yang memang harus sama, jadi kita bisa eksekusi ataupun kita coret. Nah, seperti area apa ya? Area baca ini juga bisa dikaitkan dengan area sirkulasi tentang peminjaman juga. Nah, mana area-area yang paling tepat yang harus ada di ruang perpustakaan? Untuk soal nomor 14 ini jawabannya adalah yang A. Area koleksi, area baca, area kerja, dan area multimedia. Selanjutnya di nomor 15, perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit titik-titik jam per hari kerja. Berapa jamkah untuk perharinya membuka pelayanan ya teman-teman? Apakah A 6,5 jam, B 7 jam, C 8 jam, D 8,5 jam, D 7,5 jam, atau E 8,5 jam maksudnya itu. Jawabannya adalah untuk setiap harinya yaitu 8 jam ya teman-teman. Ingat, untuk hari kerja di perpustakaan itu paling sedikit adalah 8 jam. Selanjutnya di nomor 16, jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit meliputi apakah pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan fotokopi. B. Pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi. C. Pelayanan sirkulasi, pelayanan penelusuran informasi, pelayanan fotokopi. Pelayanan sirkulasi, pelayanan fotokopi, dan pelayanan membaca di tempat. Apakah pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan membaca di tempat? Yang paling tepat adalah yang B. Pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, pelayanan literasi informasi. Selanjutnya di nomor 17, perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit titik-titik. Berapa kali dalam 1 tahun untuk setiap tingkatan kelas? Apakah A3, B2, C4, D5, atau E1? Untuk setiap tingkatan kelas itu biasanya ada 4 kali dalam 1 tahun ya teman-teman. Selanjutnya di soal nomor 18,
Yang bukan merupakan media untuk promosi perpustakaan. Nah, apakah brosur, leaflet selebaran, display koleksi perpustakaan, majalah dinding, atau perpustakaan D menjual buku, ataukah E daftar buku baru? Kata kunci yang harus dicari adalah yang bukan media untuk promosi. Brosur jelas, display koleksi juga iya, mading perpustakaan juga iya, daftar buku baru iya. Jawabannya adalah yang D menjual buku. Selanjutnya di nomor 19, bila perpustakaan sekolah atau madrasah memiliki lebih dari 6 rombongan belajar, maka sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan paling sedikit titik-titik orang. Apakah 1, 2, 4, 5, atau 3? Lebih dari 6 rombongan belajar. Lebih dari 6 adalah 2 ya teman-teman. Kalau di bawah 6 rombongan belajar itu bisanya 1. Ini lebih dari berapa? 13 juga bisa 3 dan seterusnya. Soal nomor 20, kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah paling rendah adalah apakah SLTA, SMP, S1, D2, atau D3? Untuk tenaga perpustakaan sekolah ini kualifikasinya harus minimal D2 ya teman-teman. Selanjutnya untuk soal nomor 21. Kualifikasi kepala perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah. Apakah lulusan SLTA, SMP, S1, D2, apa D3? Untuk menjadi kepala perpustakaan di tingkat perpustakaan SMA ini kualifikasi yang harus dimiliki minimal adalah D2 juga ya teman-teman. Selanjutnya di soal nomor 22, tugas perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah kecuali, ini tugasnya, kecuali mengembangkan koleksi perpustakaan, mengolah bahan perpustakaan, melakukan perawatan koleksi, pusat kegiatan kegiatan baca-membaca, melakukan promosi perpustakaan. Kecuali tugas perpustakaan. D. Pusat kegiatan baca-membaca. Itu masuk ke dalam fungsi perpustakaan sekolah. Selanjutnya di soal nomor 23. Perpustakaan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah memiliki fungsi sebagai berikut. Kecuali. Ingat kecuali lagi. Apakah pusat sumber belajar, pusat kegiatan literasi informasi, menyelenggarakan pendidikan pustaka, pusat kegiatan baca-membaca, apakah tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan. Fungsi dari perpustakaan sekolah menengah atas, kecuali untuk pusat kegiatan baca-membaca ini jelas masuk ke dalam fungsi. Jadi beda, bukan D ya. Jawabannya adalah yang C. Menyelenggarakan pendidikan pustaka merupakan tugas dari perpustakaan sekolah. Selanjutnya soal terakhir. Sekolah menengah atas atau madrasah aliyah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit titik-titik dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung. Nah, ini soal yang paling sering muncul untuk tes-tes CPNS ataupun P3K ya teman-teman. Berapa persen dari berapa persen anggaran untuk perpustakaan setiap tahun